Oh, berarti ini benar-benar pertama gitu? Betul, ini adalah pertama dan sebagai pionir Oh iya. di Bali. Biasanya kan kita di Bali nih, Betul, kita banyak lihat rata-rata tuh anak muda tuh kan yang senang teknologi, mereka ke DKV, betul. animasi dan juga RPL lah ya umumnya. Nah tapi kenapa di luar Bali tuh rata-rata ke teknik grafika ini ya? Apabila ada anak siswa yang sudah bekerja, ya, yang sudah komitmen seperti PKL diperpanjang oleh Dudi, dipakai tenaganya, itu adalah nilai plus. Hello global people, welcome back to G-Pod. Let's bring it on. So kali ini kalian bakal ditemenin sama aku Gio, tentunya di podcastnya Millennial IT, World Global IT, Entrepreneurship, dan Edukasi IT. Oke global people, mengenai bidang percetakan nih, sekarang lagi banyak banget gak sih dibutuhkan, mulai dari kalangan remaja maupun juga dengan kalangan yang udah bisa dibilang dewasa lah ya. Nah, kepentingan dari bidang percetakan ini tuh bisa dibilang berbagai macam lah. Salah satu contohnya itu seperti perintilan penggemar olahraga mungkin, atau juga pun ada seperti yang sekarang ini yang lagi panas-panasnya nih, itu ada poster-poster kampanye. Nah, mungkin global people di rumah yang tertarik dengan bidang percetakan ini pas banget nih, karena SMK TI Bali Global Denpasar lagi buka jurusan baru yang namanya teknik grafika. Nah, tentunya aku nggak bakal bahas mengenai teknik grafika ini sendirian, karena aku bakal ditemenin sama salah satu guru yang ada di SMK TI Bali Global Denpasar, yaitu Pak Nyoman Susana. Pak Nyoman Susana, bisa say hi dulu ke kamera? Hai, always ahead. Always ahead. Gimana kabarnya, Pak? Sehat. Nah, langsung aja Pak ya. Saya udah penasaran banget nih, pengen ngulik lebih dalam mengenai jurusan teknik grafika ini. Sebenarnya apa sih teknik grafika ini, Mak? Karena saya tuh benar-benar pertama kali gitu loh dengar mengenai jurusan ini. Teknik grafika. Iya. Ya, baik. Terima kasih ya, Gil. Ya, sama-sama. Tentunya sebuah kehormatan. Di sini Bapak diundang kembali untuk kesekian kalinya dalam mengisi podcast, yaitu podcastnya anak milenial IT. Iya. Ya, tentunya di sini kita akan mengupas dan Bapak akan membahas keterkaitan tentang teknik grafika. Ya. Berkaitan dengan teknik grafika itu sendiri, tentunya di sini dari sekolah, ya, ada beberapa proses ataupun beberapa yang akan dilakukan, yaitu proses daripada analisis, oke. Ya, analisis untuk bagaimana kita bisa melihat dunia pasar, pangsa pasar, sehingga sesuai dengan apa sih Dudi ini tamatan dari SMK itu mau apa sih, ya. Oh, berarti SMKT ini mau memperluas bidang teknologi. Teknologi, Jadi ingin seperti khususnya sekarang yang di IT, kita juga melihat peluang yang ada di Bali. Kita lingkup Bali sekarang itu adalah melihat tentang percetakan. Oke. Percetakan. Secara tidak langsung kita menyadari kan, kita banyak melihat percetakan yang ada di Bali. Betul tidak? Betul Pak. Yang disebut dengan offset. Offset. Iya. Apa itu Pak? Offset itulah percetakan khusus. Secara langsung, pasti masyarakat ingin membuat sesuatu, membuat desain, mencetak seperti banner, spanduk dan lain-lain, itu pasti akan ke percetakan. Percetakan itu bukan dalam skala besar saja, tetapi mulai dari hal terkecil, baik itu dari fotokopi. Oh iya. Berarti fotokopi termasuk bidang percetakan juga ya? Iya, termasuk bidang offset juga. Sampai dengan yang terbesar, yaitu daripada hal grafis, percetakan desain grafis, ataupun yang berkaitan dengan media digital. Itu juga masuk dalam percetakan ataupun offset. Begitu juga media-media berita. Itu juga tergolong di dalam offset ini ya. Offset.
ataupun percetakan. Media juga sekarang bergerak kebanyakan digital. Iya, zaman sudah maju. Kalau itu, zaman dulu itu kan menggunakan koran. masih koran. Iya, koran, sekarang majalah, semuanya berbasis digital. Internet. Ya, kita bisa lihat berita dari handphone, laptop, segala macam. Melihat perkembangan itu, ya, tentunya kita juga melihat peluang di Bali. Tidak ada sekolah, khususnya SMK, yang membuka jurusan teknik grafika ini. Oh, berarti ini benar-benar pertama gitu? Betul, ini adalah pertama dan sebagai pionir di Bali. Sama seperti animasi kita. Itu kan pertama, satu-satunya di Bali. Itu Bapak masih ingat di tahun 2013. Iya. Berarti SMKTI ini bisa dibilang penggerak lah ya Pak ya? Betul. Ya. Penggerak di bidang teknologi dan juga seperti animasi tadi, dan sekarang ada lagi teknik grafika Pak ya? Betul. Sekarang juga kan melihat juga peluang yang di Dudi. Kembali lagi ke Dudi tentang percetakannya itu. Iya. Kebanyakan sumber daya manusianya itu kan dari luar Bali. Iya. Dari Bali sendiri bisa terbatas. Ya, bisa dibilang yang jarang mencetak SDM-nya tersebut. Ya, inilah peluang kita dari lembaga sekolah untuk memunculkan salah satu konsentrasi keahlian baru ataupun jurusan baru yang disebut dengan teknik grafika. Itu. Iya. Berarti bisa dibilang teknik grafika itu benar-benar jurusan terbaru lah ya, bisa dibilang di Bali. Dan kalau di luar Bali itu sangat lumrah. Iya. Banyak. Kalau di luar Bali sudah di Pulau Jawa, Kalimantan, itu teknik grafika itu adalah jurusan yang sangat populer. Daripada jurusan DKP. Daripada jurusan yang keterkaitan dengan multimedia. Itu ada alasannya nggak sih Pak? Kenapa? Karena biasanya kan kita di Bali nih. Betul. Kita banyak lihat rata-rata tuh anak muda tuh kan yang senang teknologi, mereka ke DKV, animasi, dan juga RPL lah ya umumnya. Nah tapi kenapa di luar Bali tuh rata-rata ke teknik grafika ini ya? Apakah menurut mereka teknik grafika ini tuh besar gitu kemungkinannya di masa depan nanti? Baik, kalau dari pemikiran Bapak, Pulau Jawa kan luas. Iya, luas. Tentunya mata pencarian masyarakat itu kan bervariasi, beraneka ragam. Ya. Bagaimana rekan-rekan kita yang di Pulau Jawa bisa membangkitkan kompetensinya dan bisa berwirausaha sendiri untuk bisa menyambung hidup itu melakukan kegiatan khususnya teknik grafika. Kalau kita lihat lahan di sana sangat luas sekali. Iya. Ya, sangat luas sekali berbanding dengan berbanding dengan yang di Bali. Ya, sekian kalinya Pulau Bali di sana. Oleh karenanya persaingan di sana memang betul-betul sengit. Ya, sengit tentunya. Mungkin ini dijadikan peluang di sana. Iya. Karena apa? Kalau kita melihat dari sisi output dari teknik grafika ini, skill kompetensi ini yang berkaitan dengan offset itu sudah pasti dia bisa kuasai dalam bentuk offset digital ataupun dalam bentuk menjadi karyawan ataupun pegawai di percetakan, ya itu bisa dikuasai sama rekan-rekan kita. Ya, nah Pak, ada nggak sih Pak alasan utama kenapa jurusan teknik grafika ini dipilih menjadi jurusan terbaru di SMKTI Bali Global Denpasar Pak? Ini sebagai alasan utama tentunya ini kan juga dari pertimbangan pimpinan kita, dari Bapak Kepala Sekolah. Begitu pula dengan pihak yayasan, tentunya juga Bapak Jesi melihat daripada spektrum kurikulum. Spektrum kurikulum. Apa itu Pak? Spektrum kurikulum ini adalah kerangka dasar. Kerangka dasar di dalam bagaimana SMK itu menerapkan acuan pembelajaran sesuai dengan
konsentrasi ataupun jurusan, nama mapel, kompetensi dasar, banyak itu prosesnya, sehingga keterkaitan di sana ada. Dan kita mengacu kepada, kita kan SMKTI fokus dengan sekolah IT. Ya, benar-benar fokus sama teknologi, Pak ya. Betul. Kita tidak ada campur-campur kan. Tentunya kita juga melihat dari 4 yang sebelumnya 5 di kurikulum 13 dan di kurikulum Merdeka itu ada 4 konsentrasi, dan sekarang kita harus membuka peluang lagi 1. Dan dilihatlah pangsa pasar kita yang begitu pesatnya teknik grafika, offset percetakan itu ini. Sedangkan teknik grafika itu juga satu rumpun dengan DKP. Oh, satu rumpun berarti kayak mirip gitulah bisa dibilang. Iya, itu satu rumpun itu dalam artian teknik grafika ini dia masuk dalam bidang keahlian ya, bidang keahlian DKP. Tentunya juga program keahliannya itu adalah seni dan industri kreatif. Ya, konsentrasi keahliannya ada 2, ada DKP sendiri dan ada teknik grafika. Sehingga kita melihat ini masih lingkup IT, ataupun komputer. Sehingga itu kita cetuskan. Kalau kita lihat dari konsentrasi yang ada, itu banyak sekali, ada ratusan konsentrasi. Ya, kita kan memilah yang sesuai dengan benar-benar fokus dengan brand sekolah kita apa, kan komputer. Ya, benar, komputer, teknologi gitu. Mencarilah kesesuaian yang begitu. Nah, Pak, tadi kan Bapak sempat mention tuh kalau DKV dengan teknik grafika ini masih satu rumpun lah bisa dibilang. Ada nggak sih Pak perbedaan utama, perbedaan yang mencolok dari DKV dan teknik grafika ini? Mungkin global people di rumah masih bingung atau gimana gitu mikir kalau DKV dan teknik grafika ini sama gitulah. Iya, baik. Di sini yang membedakan itu adalah antara DKP dengan teknik grafika ataupun TG itu adalah di dalam implementasi kurikulum Merdeka. DKP ini kita fokuskan ke fotografi dan videografi. Desain. Kan sampai di sana. Sedangkan teknik grafika kita fokuskan dari mendesain, ya, dari mengambil gambar, pengolahan, proses sampai produksi. Sampai produksi. Kalau kita lihat realnya, misalkan DKP, dokumentasi foto, dokumentasi video, sampai di sana. Kalau di DKP di teknik grafika itu adalah dari desain langsung proses produksi, ya, dari pasca produksi sampai ada hasilnya, sampai mencetak. Berarti teknik grafika itu bisa dibilang benar-benar khusus buat orang-orang yang suka desain dari awal, langsung ke proses percetakan itu lah. Betul, sampai proses produksi, pasca produksi sampai menjadi produksi benda itu sendiri. DKV lebih fokus ke foto dan video, tapi kalau teknik grafika berarti fokus ke desain gitu Pak ya? Betul, desain sampai dengan produksinya. Nah, tapi Pak, gimana sih Pak kira-kira perkembangan teknologi ini bisa mempengaruhi kurikulum untuk menerbitkan jurusan teknik grafika ini? Kalau dari IT-nya ini memang kita melihat daripada kebutuhan global. Ya, karena hampir semua daripada proses kita melihat ke depan semua berkaitan dengan IT. Iya. Betul. Zaman udah maju gitu. Zaman udah maju. Apalagi dari pandemi COVID. Ya, pandemi COVID kan kita sudah diajarkan dari IT, semua berbasis daring, berbasis learning management system. Ya, karena kita tahu Bali kan erat dengan pariwisata semenjak COVID itu bisa dibilang cukup redup lah ya. Betul. Jadi apa-apa sekarang kita benar-benar butuh yang namanya teknologi. Segala macam. Tapi saat COVID itu IT masih bertahan. Ya,
tetap bertahan. Bener. Kita Ya. belajar menggunakan handphone, Betul. belajar lewat laptop juga bisa. Ya, keterkaitan ya. IT dengan teknik grafika ini yang kita melihat dari rumpunnya. Oke. Dari rumpun daripada proses spektrum yang sudah dicetuskan daripada Direktorat SMK. Begitu. Nah, tapi untuk prospek kerja dari teknik grafika ini tersendiri, itu gimana sih Pak? Siapa tahu kan global people yang nonton di rumah nih pengen gitu loh, pengen masuk ke teknik grafika, tapi masih mikir gimana sih prospek kerja dari teknik grafika itu loh. Prospek kerja teknik grafika ini peluangnya sangat banyak sekali. Ya, kalau kita melihat dari acuan SMK bahwa lulusnya SMK itu kan BMW bekerja, B-nya, B bekerja, M-nya melanjutkan, ataupun W-nya berwirausaha. Ya berarti bukan BMW mobil Pak ya? Bukan, ini BMW Dan bekerja. ini memang poin dari lulus SMK itu harus bekerja. Mindset anak SMK, tamat dari SMK itu adalah bekerja. Berarti kita benar-benar kerja. Setelah bekerja, wajib itu anak SMK itu untuk bisa melanjutkan. Setelah sukses, baik itu sudah melanjutkan, sudah bekerja, di sanalah membuka peluang berwirausaha, mengangkat pegawai. Inilah poin dari anak SMK. Dan melihat dari peluang teknik grafika, seperti kami sampaikan, bahwasannya kita melihat banyaknya percetakan di Bali. Iya. Betul. Sekarang lagi masa kampanye nih, masa kampanye. Kita lagi orang-orang caleg itu butuh desain. poster, butuh desain. Walaupun sampai tahap desain pamflet daripada caleg misalkan itu sudah masuk ke grafika. Soalnya kan zaman sekarang orang itu kan yang tertarik dengan caleg itu bukan dari visi misinya, melainkan dari desain yang dibuat, desain yang simple itu pun bisa bikin tertarik. Keren, betul. Acuan itu adalah seni. Seni daripada seni desain, seni kreatif, ya itu semuanya masuk di teknik grafikanya. Menuangkan imajinasi di teknik grafika. Itu peluang kerjanya sangat banyak sekali. Percetakan. Tapi kebanyakan anak kita itu kan pasti berwirausaha. Dia lebih baik mengambil freelance. Freelance ya. Freelance. Apalagi sekarang banyak jasa percetakan itu yang betul-betul bisa memberikan persaingan harga. Ya karena apa? Banyaknya percetakan. Ya, banyakannya percetakan. Dan kita bisa mencetak sebuah banner yang namanya banner ataupun baliho itu dari desain kita sangat murah. Kita mendesain sendiri, tinggal kalau memang kita tidak punya alat cetak, bawa ke percetakan itu betul-betul murah. Iya. Jadi bisa dibilang peluang kerja dari teknik grafika ini besar banget ya, bisa. Dilihat dari selah manapun itu loh. Bisa. Peluangnya betul-betul sangat banyak sekali. Waktu global people mungkin yang tertarik sama teknik grafika ini langsung aja daftar, karena kan udah dengar tuh penjelasan dari Pak Sucana tadi kalau teknik grafika itu peluang kerjanya benar-benar besar gitu loh. Betul. Nah tapi kalau untuk teknis pembelajaran nih Pak, apa aja ya Pak yang umum digunain buat teknik grafika ini? Karena siapa tahu kan global people di rumah pengen belajar hal dasarnya dulu gitu loh sebelum masuk ke teknik grafika ini. Ya, baik. Untuk teknik pembelajaran tentunya kita pasti mengacu kepada struktur kurikulum. Mengacu kepada kurikulum Merdeka. Ya. Sama seperti kelas 10 ataupun fase E. Fase E-nya itu pasti akan mendapatkan dasar-dasar. Ya, dasar yang satu rumpun dengan DKP. Ya, dasar-dasar DKP. Itu rumpunnya. Nanti kalau sudah kelas 11 dan kelas 12 itu namanya fase F. Fase F-nya itu adalah sesuai dengan kompetensinya. Sesuai dengan kompetensinya itu adalah yang keterkaitan dengan grafika itu sendiri. Ya, grafika itu sendiri mungkin kalau Bapak cermati daripada
CP-nya ya, Ya. capaian pembelajarannya, itu aplikasi yang diterapkan itu adalah aplikasi pembelajaran seperti apa yang memang sudah diterapkan di multimedia, baik itu dari Render, Adobe, Corel, begitu pula ada imajinasi yang lain. Sekarang kan trennya ada banyak Canva, itu bisa. Iya, Canva memudahkan coba. Betul. Karena dulu kan kita pakai PowerPoint, sekarang kan udah ada yang simpel gitu loh. Iya. Terus juga setelah kita bikin itu proses pembelajarannya, kita langsung ke produksinya. Produksinya itu apakah ini berbentuk digital, apakah berbentuk cetak. Sekarang kan zamannya kebanyakan digital. Iya. Cetak itu adalah bagaimana memang mau dipamerkan di jalan seperti baliho, misalkan poster gitu ya. Kalau digital sekarang kan udah ada sosial media, misalkan Instagram. Ada sebuah toko ingin memasarkan produknya. Berarti bisa dibilang mirip endorsement gitu ya? Betul. Seperti apa namanya influencer ya? Ya, influencer. Kita tinggal jual memasarkan desain produk, gitu. menjual desain, kita pasarkan, kita sebar. Ih, bagus sekali. Bagus sekali desainnya. Ya, bagus sekali penataan daripada barang-barang yang dipajang pada desain tersebut. Itu juga akan bisa menimbulkan ketertarikan daripada konsumen. Ya, sekarang kan itu yang akan dipelajari. Kan desain gitu. Iya, desain. Itu pula tidak sampai di sana saja, bukan fokus pada desain saja. Tetapi bisa juga teknik grafika ini masuk ke dalam dokumentasi grafika. Dokumentasi grafika. Misalkan sekarang ada sebuah toko makanan yang ingin di-endorse. Dipasarkan. Misalkan bapak di situ yang diminta, kan gitu. Otomatis dengan alat apa yang memang seperti kamera itu bisa kita dari shoot jalannya dari mana, lokasi titiknya di mana, kita bikin yang sebagus mungkin, yang semenarik mungkin, simple. Apakah itu dengan bahasa Google, ya, misalkan menunjukkan alamat toko ini, disampaikan dari titik koordinatnya. Misalkan titik temunya di mana, lurus saja ke kanan, ke kiri, itu adalah teknik grafika juga. Wah, berarti teknik grafika ini benar-benar menarik banget. Betul. Dari segi kreatifnya, segi seninya, segi pasarnya pun secara bisa dibilang langsung menarik. itu ya. Secara langsung itu penggunaan kamera ataupun itu secara langsung dia pasti akan bisa belajar sendiri. Karena apa? Dia akan mengolah apa yang memang dia dapatkan melalui bahan yang dia cari nanti. Gitu. Nah, Pak, kira-kira gimana Pak jurusan teknik grafika ini bisa mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi yang namanya tantangan industri kreatif? Untuk menghadapi itu. Kalau Bapak lulusan dari teknik grafika ini, tentunya poin yang pertama yang harus dia miliki adalah komitmen. Komitmen, tanggung jawab, mau. Ya. Dan dari ini, komitmen dan tanggung jawab yang dia memiliki untuk bisa menyelesaikan daripada proses penuntasan kompetensi, itu juga menjadi poin plus. Poin plus itu yang pertama. Yang kedua, sekolah pasti juga akan mengadakan PKL. PKL berarti training Pak ya, bisa dibilang. Praktek kerja lapangan. Ini untuk bisa memberikan output kepada mutu lulusan. PKL ini bisa dilaksanakan selama 6 bulan lebih. Selain daripada PKL, bisa juga output ataupun siswa output dari teknik grafika ini melaksanakan pembelajaran di industri. Belajar di industri. Berarti kayak kita kerja secara langsung gitu. Betul. Itulah belajar di industri itu kerja secara langsung. Iya. Ya.
Kalau Bapak di sini sebagai akademik, apabila ada anak siswa yang sudah bekerja, ya, yang sudah komitmen seperti PKL diperpanjang oleh Dudi, dipakai tenaganya, itu adalah nilai plus. Bagaimana dengan pembelajaran yang lain, kan gitu? Pembelajaran dari mapel yang lain itu otomatis mengikuti daripada kompetensinya dia. Walaupun dia ikut sudah PKL, bekerja, mapel yang lainnya tidak boleh nuntut. Misalkan agama, bahasa Indonesia. Berarti mapel umum gitulah ya. Umum itu tidak bisa mengganggu gugat. Berarti misal nih Pak, misal saya anak teknik grafika nih, bekerja di industri kreatif, tapi sudah dapat gaji. Tapi dia bertabrakan gitu dengan jadwal sekolah itu gimana Pak? Lanjut bekerja. Berarti dispen gitu atau boleh izin? Konfirmasi boleh. Karena apa? Itu memang yang disiapkan oleh pemerintah. Bahwa SMK, lulus SMK itu harus bekerja. Otomatis anak tersebut ya sudah bisa memang menjadi program SMK itu sudah bisa dijalankan. Berarti paling tidak mengkonfirmasi di luar daripada jam kerja, komunikasi dengan guru mapel yang bersangkutan. Nah itu tadi global people. Mungkin yang masih takut lah Pak ya. Misalnya dia punya kerjaan gitu di luar sekolah, tapi dia masih takut untuk izin. Ini tadi ada penjelasan dari Pak Nyoman Sucana, itu udah didukung pemerintah. Jadi aman bisa dibilang. Aman. Karena apa? Itu juga poin plus untuk sekolah. Ya, poin plus. Apabila ada siswa kita yang bekerja sebelum lulus, apalagi masih sekolah, itu ada minta surat keterangannya, itu poin plus. Ya, karena pengalaman untuk itu penting sekolah kita betul. Nah mungkin Pak ada pesan maupun kesan yang ingin Bapak sampaikan ke global people di rumah nih mengenai pembahasan kita tadi nih Pak. Baik, globality people untuk menjawab tantangan khususnya di Bali tentang seni percetakan, seni desain, begitu pula seni daripada offset itu sendiri, bahwa peluang yang ada adalah tentang teknik grafika ini betul-betul sangat menjanjikan, ya, sangat memberikan. Karena apa? Teknik grafika ini adalah pertama di Bali. Tentunya kalau kita melihat dari dunia kerja sangat banyak sekali, apalagi bisa mengembangkan ilmu sampai berwirausaha, itu pasti. Itu poinnya. Ya, terima kasih. Nah, jadi itu saja tadi Global People, pembahasan kita dengan Pak Nyoman Sucana mengenai jurusan terbaru di SMKTI Bali Global Denpasar. Mungkin yang tertarik bisa aja langsung daftar ke SMKTI Global Denpasar. Udah dibuka belum Pak pendaftarannya? Sudah ada calon siswa yang sudah mendaftar teknik grafika. Oh, masa? Sudah ada. Berarti peluangnya cukup gede ya. Kalau memang orang mungkin SMK kan bebas dari manapun bisa. Kalau orang Jawa mungkin Pulau Jawa di luar Bali, kalau tahu dia teknik grafika pasti memilih yang itu. Tapi karena di Bali ini pertama satu-satunya di Bali, mungkin awam bagi masyarakat. Padahal itu secara tidak langsung kita sudah ada di sekitar kita. Tadi Global People penjelasan dari Pak Nyoman Sucana. Jadi mungkin segitu aja pembahasan kita Pak ya. Siap. Ingat jangan ragu untuk daftar ke SMKTI Bali Global Denpasar, pilih jurusan teknik grafika, dan jangan lupa follow Instagram kita di @globalitypodcast. Jangan lupa like, comment, and share video-video kita. Jangan lupa subscribe channel Globality TV, nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru mengenai pendidikan IT, millennial IT, dan apa sih yang lagi hits di dunia IT. Oke guys, see you on the next episode. G-Pod, let's bring it on.